Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 711-715. Awalnya Kuang Batian masih agak berdarah. Ketika dia mengetahui bahwa Yi Zhangqing dan yang lainnya menyerah kepada Xiao Qi, dia menulis di Weibo, menyindir bahwa Yi Zhangqing dan yang lainnya tidak berdaya. Tetapi pada saat ini, ketika Kuang Batian melihat bahwa Xiao Qi akan membunuh orang dengan sedikit perselisihan, dan menggunakan metode aneh seperti itu, dia juga ketakutan. Melihat Kuang Batian sepertinya masih ragu-ragu, Xiao Qi merasa tidak senang, dan hampir kehilangan kesabaran dan ingin melakukan sesuatu. Ye Chong berkata, "Lupakan saja, Xiao Qi, jangan bunuh orang hari ini. Kembalilah bersamaku, dan ceritakan tentang pengalamanmu selama ini." Xiao Qi mengangguk dengan patuh, lalu kembali menatap Kuang Batian. "Kuang Batian, kamu tidak perlu gila. Aku akan melepaskanmu hari ini. Aku akan kembali dalam beberapa hari." Kuang Batian ini mengertakkan gigi, ragu-ragu jantung. "Meskipun saya tidak bisa mati hari ini, tetapi saya dapat melarikan diri pada hari pertama sekolah menengah pertama. Tetapi saya tidak dapat melarikan diri pada hari ke-15. Diperkirakan Ye Chong tidak akan menghentikan Xiao Qi lain kali. Apalagi kekuatan ratu wanita ini terlalu menakutkan. Dia tidak ingin mengubah dirinya menjadi es loli." Memikirkan hal ini, Kuang Batian mengertakkan gigi dan membungkuk kepada Xiao Qi. "Nyonya Ratu, saya bersedia tunduk kepada Anda. Saya tahu Anda luar biasa. Saya bersedia mendengarkan Anda dalam segala hal." Kuang Batian ini adalah juga karakter pahlawan, tahu bagaimana membedakan minat. Yi Zhangqing terkekeh, "Kuang Batian, aku benar-benar semakin optimis tentangmu. Aku tidak pernah mengira kamu adalah orang yang pintar." Di lapangan, dia takut Nyonya Ratu akan menolaknya, jadi yang menunggunya adalah kematian. Xiao Qi menatap Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu. "Karena kamu bersedia untuk menyerah, biarkan dia mengikutimu." Baru saat itulah Xiao Qi mendengus, "Membosankan, aku menyerah sebelum pertarungan." Tapi Kuang Batian juga tahu bahwa Xiao Qi sudah setuju. Dia sangat gembira. "Terima kasih, Yang Mulia Ratu, terima kasih, Yang Mulia Ratu." Menunjuk Ye Chong, Xiao Qi berkata kepada semua orang, "Ingat, ini bosku, dan bahkan bos-bosmu. Apakah kamu mengerti, semua?" Orang buru-buru berteriak dengan hormat kepada Ye Chong, "Bos besar." Ye Chong tersenyum pahit, dan berkata dalam hatinya, "Xiao Qi ini benar-benar cukup. Keluarlah untuk makan sendiri, dan entah bagaimana menjadi bos kelompok ini." Zhou Yutong juga menyaksikan dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Ye Chong berkata kepada Xiao Qi dengan sungguh-sungguh, "Xiao Qi, pasukan bawah tanah saat ini di Yucheng pada dasarnya telah ditundukkan olehmu. Kamu harus mendisiplinkan mereka dengan baik. Aku tidak peduli apa yang aku lakukan pada hari kerja, tetapi ada satu hal. Kamu bisa memaksa yang baik menjadi makmur. Belum lagi narkoba. Jika ada di antara kalian yang melanggar sila, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Xiao Qi menjulurkan lidahnya, "Saya tahu." Namun, Yi Zhangqing, Taisan dan lainnya 4 orang agak malu fondasi keluarga dan kehidupan. Jika ini tidak boleh disentuh, apa lagi yang bisa mereka lakukan? "Kakak Ye Chong, kamu tahu ini juga sulit bagi kami," kata Yi Zhangqing, mengedipkan mata pada Ye Chong. Pada akhirnya, setelah dipelototi oleh Xiao Qi, dia menahan diri. Ye Chong berkata, "Kamu memiliki anggota tubuh yang sehat dan tubuh yang sehat. Sama seperti kebanyakan orang di dunia ini, mereka dapat menjalani kehidupan normal dengan bisnis yang serius. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang? Tetapi perlu dilarang sedikit demi sedikit,
dan saya akan mengubahnya menjadi industri biasa. Ye Chong juga tahu bahwa tampaknya tidak mungkin untuk mencapainya dalam satu langkah, dan hanya dapat mengubah sedikit industri abu-abu ini. Keempat kakak laki-laki itu sangat tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepala. Iya, semuanya diatur oleh bos Ye. Ye Chong mengangguk puas. Hal-hal di sini sudah selesai, dan sudah waktunya untuk pergi. Ayo pergi, Yutong. Ayo bawa kamu kembali dulu, kata Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong, Zhou Yutong dan Xiaoqi masuk ke dalam mobil. Kakak Yutong, aku sudah lama mengenalmu, kata Xiaoqi. Zhou Yutong memandang Xiaoqi, sedikit aneh, siapa kamu, pernahkah aku melihatmu? Sebenarnya, ketika Xiaoqi menjadi hantu, dia selalu mengikuti Ye Chong. Dia secara alami tahu siapa Zhou Yutong di desa itu, tetapi Zhou Yutong belum pernah bertemu dengannya. Ye Chong tersenyum dan berkata, Yutong, sebaiknya kamu tidak bertanya. Aku khawatir aku akan membuatmu takut jika kamu mengatakannya. Zhou Yutong memotongnya. Mereka bertiga berbicara dan tertawa saat menuju ke rumah Zhou Yutong. Sekarang, pasukan bawah tanah di Yucheng pada dasarnya telah ditundukkan oleh Xiaoqi. Xiaoqi sekarang adalah ratu dari seluruh dunia bawah tanah Yucheng. Meski masih ada beberapa geng kecil yang tersebar di seluruh Yucheng, mereka semua adalah ikan kecil dan udang yang tidak ada di iklim, dan bahkan Xiaoqi tidak peduli dengan mereka. Malam ini, dunia bawah tanah Yucheng penuh dengan kekacauan, menimbulkan kegemparan. Semua orang di dunia bawah tanah tahu bahwa seluruh pasukan bawah tanah di Yucheng sekarang diperintah oleh seorang pria bernama Qian Yuan Satomi dan seorang pria bernama Ye Boss. Pertarungan senjata yang mencengangkan itu juga menarik banyak penonton. Saat itu, banyak wartawan pergi diam-diam untuk mengambil gambar. Namun, 4 kekuatan besar kemudian memperingatkan para wartawan, sehingga mereka memblokir berita tersebut. Faktanya, alasan utamanya adalah Ye Chong takut berita kencannya dengan Zhou Yutong akan diketahui oleh keluarga Zhou, dan akan sulit untuk ditangani di masa depan. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. 4 kekuatan besar telah menyegelnya dengan rapat, masih ada reporter tabloid yang mengungkit masalah ini. Kemudian, dengan cepat menjadi pencarian panas. Fokus perhatian semua orang bukan pada pertarungan ini, tapi pada Zhou Yutong yang berada di pusat pusaran pertarungan. Semua orang tahu siapa Zhou Yutong. Dia adalah tunangan dari keluarga Kang. Sebelum bertunangan, dia sebenarnya pergi untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan seorang anak laki-laki. Begitu hal semacam ini keluar, seluruh kota Yu terguncang. Keluarga Kang sangat marah sehingga mereka memanggil Zhou Yunyi untuk mengejeknya. Itu lebih baik daripada Zhou Yunyi, karena dia tidak masuk akal, dia hanya bisa meminta maaf dengan suara rendah. Setelah mengetahui bahwa Zhou Yutong pergi menemui Ye Chong, Zhou Yulu tersipu karena marah. Dia memukuli Zhou Yuqi dengan kejam. Jika dia tidak berlari secepat itu, dia akan dipukuli sampai mati oleh Zhou Yulu. Kemudian, Zhou Yulu mengunci Zhou Yutong di kamar dan mencegahnya keluar lagi. Yu Cheng, keluarga Kang, Kang Jie memegang foto candid Ye Chong dan Zhou Yutong, dengan sinar ganas di matanya. Tunangannya, yang berkencan dengan pria lain di malam hari, difoto dan diposting di internet. Sekarang semua orang di Yucheng mengetahuinya. Di mana dia harus meletakkan wajah Kang Jie? Di mana harus meletakkan wajah keluarga Kangnya? Jika wanita yang penuh kebencian ini tidak serakah akan kecantikannya, Kang Jie pasti sudah menghukumnya sejak lama. Beberapa anjing, Kang Jie mengutuk dengan kejam. Brengsek, wanita yang berani menyentuh Kang Jieku sedang mencari kematian. Dia menatap pria di foto itu dan mengutuk dengan kejam. Dia ingat bahwa pria ini adalah pria yang memenangkan Tuan Kong San di pelelangan. Dia berkata kepada bawahannya, pergi dan panggil aku Kong Sangong. Pada hari ini,
Ye Chong tidak melakukan apa-apa. Pikirnya, tinggal di hotel sepanjang waktu bukanlah pilihan. Ngomong-ngomong, karena kamu akan sering aktif di Yucheng di masa depan, lebih baik cari tempat tinggal sendiri. Dibandingkan dengan Luzhu, harga rumah di Yucheng telah dinaikkan 1 tingkat lagi. Sebelumnya, Ye Chong tidak memiliki likuiditas di tangannya, tetapi sekarang dia memiliki 300 juta di tangannya. Membeli rumah adalah tugas yang mudah. Ye Chong memikirkannya, dan memutuskan untuk memilih alamat Museum Pengobatan Tiongkok terlebih dahulu, lalu membeli rumah di dekat Museum Pengobatan Tiongkok. Ini juga nyaman. Saat dia sedang berpikir, Ding Chunqiu tiba-tiba menelepon. Tuan Ye, begini. Bukankah Anda meminta saya untuk membantu Anda memperhatikan lokasi klinik pengobatan Tiongkok? Saya melihat sebuah tempat sekarang, tapi... Ding Chunqiu sedikit ragu. Hanya apa yang terjadi? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa menjelaskan beberapa kalimat. Saya tidak tahu apakah Tuan Ye punya waktu. Mari kita bertemu dan berdiskusi secara detail. Ye Chong berkata, oke. Setelah 1 jam, mobil Ding Chunqiu tiba di depan pintu Ye Hotel Chong. Setelah Ye Chong masuk ke mobil, dia menemukan bahwa Ding Changning juga ada di sana. Ding Changning berkata sambil tersenyum, Kakak Ye Chong, kamu memenangkan uang dari pelelangan terakhir kali, dan kamu tidak mengatakan mentraktirku makan ketika kamu kembali. Ye Chong tertawa, malam ini, traktir ayah dan anakmu untuk makan besar. Setelah beberapa patah kata, Ding Chunqiu memberitahu Ye Chong tentang pemilihan lokasi Museum Pengobatan Tiongkok. Di zona pengembangan di sebelah tenggara Yucheng, terdapat daratan dengan lingkungan geografis yang sangat unggul dan lalu lintas yang berkembang dengan baik di sekitarnya. Padahal, beberapa rumah sakit ingin membangun cabang di sana sebelumnya. Ketika proyek sudah lebih dari setengah jalan, masalah mulai muncul. Setiap malam, orang-orang di lokasi konstruksi menghilang secara misterius, dan kemudian meninggal di lokasi konstruksi keesokan harinya. Hal semacam ini terjadi 3 atau 4 kali, membuat orang panik untuk sementara waktu. Kemudian, saya tidak punya pilihan selain berhenti bekerja. Jadi, masih ada bangunan yang belum selesai diparkir di sana. Dikatakan belum selesai, namun sebenarnya bangunan utama bangunan tersebut telah dibangun. Namun terjadi masalah besar pada dekorasi interiornya. Dan mengikuti desas-desus, bangunan yang belum selesai itu juga menjadi bangunan hantu yang terkenal dalam legenda urban Yucheng. Oh, ayah, aku sudah mengatakannya, jadi jangan beritahu saudara Ye Chong, karena dihantui, tidak peduli seberapa bagus kondisi geografisnya, bagaimana kamu bisa pergi ke sana? Saudara Ye Chong pasti tidak akan pergi. Ding Changning berkata dengan nada mencela. Ding Chunqiu tersenyum, saya hanya merasa sangat disayangkan. Tempat itu sangat bagus. Belakangan, rumah sakit tidak menyerah. Mereka juga menemukan beberapa ahli Feng Shui. Tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Bahwa saya lewat di sana pada malam hari, Anda dapat mendengar ratapan mengerikan di dalam. Setiap orang yang lewat harus mempercepat langkah mereka. Baru saat itulah Ye Chong tahu mengapa Ding Chunqiu ragu-ragu. Tetapi dia menjadi tertarik dengan hal ini, dan apa yang paling tidak dia takuti dari adalah hantu. Setelah berkendara lebih dari setengah jam, mobil tersebut tiba di alamat rumah sakit yang disebutkan Ding Chunqiu. Ini adalah tempat yang terletak di persimpangan 2 distrik Tenggara, dengan transportasi yang nyaman. 8 kereta bawah tanah lewat di sini. Apalagi lingkungan perbelanjaan di sekitarnya juga sangat berkembang. Terdapat taman dengan deretan pepohonan di mana-mana. Terdapat 3 taman yang dikelilingi oleh balok kecil. Udaranya sangat segar dan ion oksigen negatif juga melimpah. Kecuali bangunan yang belum selesai yang sangat mencolok, pemandangan lainnya sangat serasi. Ye Chong juga sangat puas dengan lokasi di sini.
Hanya saja bangunan yang belum selesai ini berdiri di sana meskipun matahari bersinar terang dan sinar matahari yang kuat menyinari saya. Berdiri di depan bangunan yang belum selesai itu masih terasa sedikit dingin dari lubuk hati saya. Ding Changning menggigil dan berkata pelan kepada Ye Chong, "Saudaraku Ye Chong, tempat ini terlalu jahat. Saya pikir sebaiknya kita pergi." Bahkan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pejalan kaki di sekitar sedang melewati bangunan yang belum selesai ini. Mereka di atas, mereka buru-buru mempercepat langkah mereka. Sebaliknya, Ye Chong menunjukkan sedikit senyum. "Ini tempatnya, lumayan, ini tempat yang bagus, bangunan utama. Untuk rumah sakit telah dibangun, dan satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah pekerjaan renovasi di dalam. Apalagi ada area keluarga di belakang rumah sakit. Ketiga bangunan keluarga semuanya dibangun sesuai dengan lantai datar termewah di Yucheng. Lingkungan tamannya juga sangat elegan, dengan tingkat penghijauan yang sangat tinggi. Areal keluarga sudah dibangun, namun karena dihantui bagian utama rumah sakit, areal keluarga juga sekarang kosong, meski dijual ke masyarakat, tidak bisa dijual. Ye Chong kebetulan kekurangan rumah, dan bangunan keluarga ini disiapkan hanya untuknya. Tuan Ding, tolong hubungi rumah sakit ini. Saya ingin tempat ini," kata Ding Chun Kiyu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku punya alasan sendiri." Ding Changning melirik Ding Chun Kiyu dengan mencela, "Ayah, lihat apa yang kamu lakukan, kakak Ye Chong akan dibunuh olehmu." Ding Chun Kiyu sambil tersenyum kecut. Dia berkata dalam hati bahwa dia belum menikah, jadi dia melindunginya seperti ini. "Tuan Ye, mengapa kita tidak memikirkannya lagi? Pasti ada tempat yang lebih baik, dan saya akan membantu Anda menemukannya." "Oh, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, ini ada di sini." Ye Chong sangat bertekad. Ding Chun Kiyu tidak punya pilihan selain menyerah dan langsung pergi ke rumah sakit untuk berkomunikasi. Ye Chong dan Ding Changning tidak mengikuti Ding Chun Kiyu. "Kakak Ye Chong, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Ding Changning. Yang harus dilakukan Ye Chong sekarang, tentu saja, adalah menyingkirkan hantu-hantu itu. Namun, hantu hanya akan muncul di malam hari, jadi Ye Chong memutuskan untuk datang lagi di malam hari. Ini masih pagi, tepat sebelum jam 1. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo makan." Setelah itu, keduanya naik taksi ke restoran barat. Waktunya telah tiba di akhir Juni, dan cuaca panas di bulan Juli akan segera tiba. Yucheng sudah memasuki mode suhu tinggi. Tidak lama setelah berada di luar, Ding Changning sudah bercucuran keringat. Dan karena Ye Chong memiliki tubuh dewa naga, tidak apa-apa, hawa dingin dan panas tidak dapat lagi mempengaruhi dirinya. Setelah memasuki restoran barat ber-AC, Ding Changning berseru genit, "Keren sekali." Keduanya menemukan tempat untuk duduk, dan seorang pelayan dengan kemeja standar datang, membungkuk dengan sangat sopan, dan menyerahkan menu yang mewah, diserahkan. "Tuan, Nona, apa yang ingin Anda pesan?" Ye Chong mengambil menu dan memesan beberapa hal umum, seperti steak, salad, anggur merah, dan sebagainya. Ding Changning berteriak, "Aku ingin minuman dingin, aku ingin minuman dingin." Ye Chong tersenyum dan memesan beberapa minuman dingin di restoran. Sebentar lagi makanan akan disajikan. Ding Changning mengambil seteguk es krim, terkikik dan berkata, "Kalau begitu aku tidak sopan." Setelah mengatakan itu, dia mulai makan. Keduanya mengobrol santai sambil makan. Ding Changning dan Ye Chong mengatakan bahwa olahraga favoritnya adalah bola voli, dan dia masih menjadi kapten tim bola voli di provinsi tersebut. "Kakak Ye Chong, jika kamu punya waktu, pergi dan tonton permainanku. Ini mengasyikkan. Kami bermain di Liga 100 kota sekarang." Ye Chong mengangguk, "Oke, kalau begitu aku akan menghiburmu." Dua pergi berbelanja lagi dan menghabiskan waktu sampai malam.
Ding Chunqiu juga menerima kabar bahwa dia telah bernegosiasi dengan rumah sakit bahwa seluruh bangunan utama rumah sakit ditambah bangunan keluarga dapat dipindahkan ke Yechong hanya dengan 100 juta yuan. Padahal, nilai kawasan ini setidaknya 500 juta. Jika sesuatu tidak benar-benar terjadi, Yechong tidak akan mengambil masalah sebesar itu. Rumah sakit rakyat Yucheng, kantor dekan, He Qingsan dan Luo Weiping duduk saling berhadapan. Apa yang terjadi dengan bangunan yang belum selesai di zona pengembangan Tenggara? Tanya He Sanxing. Weiping mengangguk. Jangan khawatir, semuanya telah diatur. Kali ini saya telah menemukan master sejati. Pertempuran akan bergantung pada waktu ini, kata He Sanxing. Sejak Zhao Meiting mengalami kecelakaan mobil terakhir kali, Yechong menyelamatkan Zhao Meiting. Reputasi rumah sakit mereka, terutama Luo Weiping, sangat menderita. He Sanxing sedang memikirkan tentang bagaimana menebus hilangnya rumah sakit, dan dia mengarahkan pandangannya pada bangunan yang belum selesai di persimpangan Tenggara. Bangunan yang belum selesai ini awalnya direncanakan dan dibangun oleh Rumah Sakit Pusat Yucheng, rumah sakit terbesar di Yucheng. Namun, sebelum proyek tersebut selesai, banyak kejadian supranatural yang terjadi, sehingga rencana tersebut harus dibatalkan. Jika Anda bisa mengambil alih, itu akan menjadi keuntungan besar. Ini juga sangat penting bagi Luo Weiping. He Sanxing telah menyetujui Luo Weiping. Jika tanah diambil alih dan cabang dibangun di masa depan, Luo Weiping akan menjadi presiden cabang. Dan satu-satunya hal yang mengkhawatirkan sekarang adalah kejadian yang menghantui di gedung yang belum selesai itu. Sementara keduanya berbicara, ada ketukan di pintu. Luo Weiping sangat gembira. Kami datang, dia berkata sambil pergi untuk membuka pintu. Di depan pintu, ada dua orang berdiri dengan pakaian aneh. Mereka mengenakan jaket Mandarin biru muda, seperti pendeta Tao, dan keduanya memakai kacamata hitam, salah satunya sangat gemuk dan yang lainnya kurus. Di belakang mereka berdua, mereka membawa Gu Zeng bersama. Silakan masuk, kalian berdua, Luo Weiping berkata dengan hormat. Orang gemuk dan kurus masuk ke ruangan, yang gemuk tampak buta, dan yang kurus mengajak mereka duduk di sofa di sebelah mereka. Din, master yang saya bicarakan adalah mereka. Master yang disebut pendeta Tao buta di dunia. Kata Luo Weiping. He Sanxing mengangguk dan berkata, saya mengundang Anda berdua untuk datang hari ini, hanya untuk membantu Anda menyingkirkan hantu di gedung hantu. Kalian berdua juga orang-orang terkenal. Saya percaya itu seharusnya tidak sulit bagi Anda. Pendeta Tao adalah pria gendut itu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya, tetapi dia tidak menyentuhnya. Pria kurus di sebelahnya adalah Tao yang bodoh. Dia mendorong cangkir ke tangan Tao yang buta, dan Tao yang buta itu meraih cangkir teh. Kemudian, pendeta Tao buta itu menyesap teh dan berkata, Dekan terlalu murah hati. Kami hanya orang bodoh yang mencari nafkah sebagai artis. Kami berdua merosot. Mengapa kami harus mengenal satu sama lain saat bertemu? Oke. Luo Weiping bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali, Din. Apa itu profesi? Ini profesi. He Sanxing mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menemui kalian berdua malam ini. Jangan khawatir, kata pendeta Tao yang buta itu. Yucheng, malam tiba, kota yang ramai di siang hari sudah di bawah lampu saat ini. Yucheng, diselimuti malam, terlihat lebih indah dan misterius di bawah cahaya lampu. Jalanan penuh dengan lalu lintas dan lampu, menunjukkan kemegahan dan kekayaan seluruh kota. Yechong awalnya ingin mengirim Ding Changning pulang terlebih dahulu, lalu pergi ke gedung yang belum selesai untuk menyingkirkan hantu. Namun, Ding Changning tidak ingin kembali, dan bersikeras mengikuti Yechong untuk menangkap hantu. Yechong tidak punya pilihan, bagaimanapun, dengan dia di sekitar, tidak ada yang terjadi pada Ding Changning. Jadi mereka membawa Ding Changning bersama mereka,
dan keduanya kembali ke sekitar bangunan yang belum selesai itu lagi. Jika ingin memasuki bangunan yang belum jadi tersebut, terlebih dahulu harus melewati gerbang pelataran. Meskipun gerbangnya baru saja diperbaiki, gerbang itu ditutupi dengan segala jenis tanaman, yang sepertinya sedikit aneh. Gerbang itu tidak dikunci, dan sebuah celah terlihat, seolah-olah itu adalah pintu masuk iblis, menarik orang-orang yang ingin tahu untuk masuk dan memakan hidup mereka. Begitu Ye Chong memasuki gerbang, dia bertemu dengan dua orang. Kedua pria ini berpakaian seperti pendeta Tao, keduanya mengenakan jaket Mandarin panjang di cuaca panas. Yang satu gemuk, yang lain sangat kurus, membawa guzeng, dan juga memakai kacamata hitam saat hari gelap. Mereka adalah pendeta Tao yang buta. Pendeta Tao yang bisu itu melihat Ye Chong dan Ding Changning. Jadi dia mengetuk tangan pendeta Tao yang buta itu beberapa kali. Pendeta Tao yang buta terkejut, dan bertanya, "Siapa?" Ye Chong tidak menjawab, tetapi malah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pendeta Tao yang buta berkata, "Kami di sini untuk menyingkirkan hantu. Lihatlah kedua orang ini benar-benar cinta sejati. Berantakan, apa yang kamu lakukan, tidak apa-apa, jangan berkeliaran di sini, hati-hati kehilangan nyawamu." Kata pendeta Tao yang buta itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kebetulan aku juga di sini untuk menangkap hantu." Oh, pendeta Tao yang gendut itu terkejut sesaat, dan kemudian memberi isyarat ke udara 3-5 meter dari Ye Chong. "Mungkinkah kalian berdua juga ada di sini, Master Pengusir Hantu?" Dia tidak bisa melihat lokasi Ye Chong, jadi dia hanya bisa menilai dari suaranya, tapi sayangnya telinganya tidak terlalu cekatan. Pendeta Tao yang bodoh itu memutar tangan pendeta Tao yang buta 60 derajat penuh sebelum mengarahkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong merasa geli, dan berkata pada dirinya sendiri, kedua orang ini juga bisa melenyapkan hantu. Pendeta Tao yang bodoh itu mengetuk tangan pendeta Tao yang buta itu lagi. Jelas, ini adalah cara komunikasi antara keduanya. Apa? Ternyata itu anak nakal. Kupikir itu adalah seseorang yang sejenis yang datang dari suatu tempat. Jangan membuat masalah di sini, ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa. Kemarahan, kalian di sini untuk menyingkirkan hantu, dan saya di sini untuk menangkap hantu juga. Siapa di sini yang membuat masalah? Setelah selesai berbicara, Tao yang buta dan bisu itu berbalik dan berjalan masuk. Ye Chong tersenyum, lalu masuk bersama Ding Changning. Saat ini, di lantai 2 sebuah restoran tidak jauh dari situ, Luo Weiping sedang mengamati situasi di sini dengan teleskop. Dia melihat bahwa selain pendeta Tao yang buta dan bisu, sebenarnya ada orang yang memasuki gedung yang belum selesai. Dan itu tidak lain adalah Ye Chong. Dia tidak mengerti mengapa dia melihat Ye Chong di sini. Mengapa Ye Chong juga memasuki gedung yang belum selesai? Sialan, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan pendeta Tao yang buta itu muncul dan membiarkan Ye Chong mati di dalam. Sejak hari itu, Luo Weiping selalu menyimpan dendam terhadap Ye Chong, dan tentu saja dia juga kenyang. Kecemburuan, terutama ketika Luo Weiping melihat bahwa Ye Chong membawa seorang wanita cantik bersamanya, dia menjadi semakin cemburu. Dia berpikir, mungkin dua anak muda sedang mencari kegembiraan, jadi mereka memasuki gedung hantu ini. Hehe, mereka benar-benar ingin mati. Di sisi lain, ketika Ye Chong melangkah ke halaman dengan satu kaki, dia bisa merasakan energi yin yang kuat memancar dari sekitar bangunan yang belum selesai itu. Tampaknya tempat ini sangat menyeramkan. Ding Changning juga merasa kedinginan. Tubuhnya menggigil tanpa sadar, dan dia dengan cepat memeluk lengan Ye Chong. "Kakak Ye Chong, apakah kita benar-benar ingin masuk?" Ye Chong sedang menatap bangunan yang belum selesai di depannya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba sebuah tubuh harum meremasnya, elastis dan lembut. Ye Chong menyeringai, berpikir bahwa di tempat-tempat seperti tempat berhantu,
dia benar-benar ingin membawa lebih banyak gadis ke sini di masa depan. Melihat seringai Ye Chong, Ding Changning mengangkat alisnya dan bertanya, "Ye Chong, apa yang kamu pikirkan?" Ye Chong menggaruk kepalanya dengan cepat, berkata dengan wajah tua memerah, bukan apa-apa, kamu tidak perlu takut, aku di sini, bukan apa-apa." Setelah itu, keempatnya masuk ke bangunan utama. Badan utama secara kasar telah selesai, dan jendela serta pintu belum dipasang. Semua orang masuk melalui pintu terbuka dan datang ke aula di lantai pertama. Lobi lantai 1 sangat luas, umumnya digunakan sebagai tempat pendaftaran, pembelian obat, dan antrian. Melihat sekeliling, tidak ada apa-apa dalam kegelapan yang grogi. Pendeta Tao yang bisu mengeluarkan kompas dari kantong harta karun, dan kemudian mengeluarkan suara rengekan. Setelah membuat isyarat untuk waktu yang lama, dia dengan panik mengklik telapak tangan pendeta Tao yang buta untuk beberapa saat, dan menyampaikan informasi yang dia dapatkan kepada pendeta Tao yang buta itu. Pendeta Tao yang buta itu mengangguk, "Yah, tidak heran ini menjadi sangat serius lagi, ayo pergi dan lihatlah." Setelah itu, pendeta Tao yang bisu itu memimpin pendeta Tao yang buta itu ke timur. Di belakang mereka berdua, ada guzeng di punggung mereka, yang menghubungkan tubuh mereka dan membuat gerakan mereka seragam, yang menghemat banyak masalah. Apa yang tidak diharapkan Ye Chong adalah bahwa kedua orang ini terlihat tidak dapat diandalkan, tetapi mereka memiliki beberapa keterampilan. Setelah dia masuk, dia benar-benar merasa bahwa sisi timur memiliki yin qi terberat. "Changning, ayo ikuti." Ye Chong menunjuk ke arah keduanya dan mengikuti. Mereka berempat naik ke lantai 2 dari tangga di sisi timur. Lantai 2 masih gelap, mirip dengan lantai 1. Cahaya bulan yang dingin masuk, membuat tanah transparan. Meski kamar-kamar di lantai 2 sudah dibagi menjadi beberapa kamar, namun tidak ada pintu yang dipasang. Melihat dari kejauhan, ruangan itu sangat gelap dan sunyi. Ding Changning awalnya adalah seorang gadis. Bahkan jika tidak ada hantu di sini, pemandangan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya takut. Terlebih lagi, ada suasana hantu di mana-mana. Dia sangat menyesal telah masuk. Saat itu, pikiranku juga panas, dan aku ingin tinggal bersama Ye Chong sebentar. Memikirkan hal ini, dia yang seharusnya takut tiba-tiba tersipu. Ye Chong merasa bahwa Ding Changning gemetar dengan tangan di sekelilingnya. Jadi dia memeluk Ding Changning dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, aku akan melindungimu bersamaku." Ding Changning melirik Ye Chong dengan mencela, lindungi aku, mengapa kamu meletakkan tanganmu di pinggangku?" Ye Chong tersipu, tersenyum, dan dengan cepat melepaskan tangannya. Mereka berempat naik lagi, ke lantai 3, 4, 5, dan 6, tidak terjadi apa-apa. Naik terus sampai Anda mencapai lantai 12 tertinggi. Lantai 12 digunakan sebagai gudang sementara rumah sakit, di mana beberapa persediaan dan peralatan medis disimpan. Oleh karena itu, jumlah jendela di lantai ini lebih sedikit, dan cahaya bulan tidak bisa masuk, membuatnya semakin gelap. "Gelap sekali," Ding Changning berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi senter. Dia melihat sekeliling, "Kakak Ye Chong, sepertinya tidak ada apa-apa di sini." Suara Ding Changning sedikit bergetar. Saat dia berbicara, dia melihat sudut dinding di depan, dan bayangan hitam tiba-tiba melintas. Ding Changning berkata, "Ah," dan telepon itu jatuh ke tanah. Lampu berkedip 2 kali dan padam. Ketika Ding Changning takut, dia dengan cepat melingkarkan lengannya di pinggang Ye Chong, dan menekan tubuhnya dengan erat ke tubuh Ye Chong. Ye Chong bahkan bisa merasakan kelembutan di depan Ding Changning. "Hei, jangan khawatir, aku di sini, jangan takut, itu hanya hantu kecil." Ye Chong tersenyum sambil merasakan kelembutan di belakangnya. Ding Changning berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu bahagia? Apakah kamu, hehe,
Tidak, benar, di mana ponselku? Teriak Ding Changning, yang bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu barusan. Baginya, ponsel lebih penting daripada kehidupan. Bagaimana saya bisa menjelajahi internet tanpa ponsel? Bagaimana cara berbelanja online? Bagaimana cara mengobrol? Bagaimana cara mengirim momen? Ding Changning dengan cepat berjongkok untuk mengambil ponselnya. Tetapi setelah Ding Changning menyentuhnya, dia menjadi semakin takut. Dia berkata dengan gemetar, "Kakak Ye Chong, mengapa ponselku hilang?" Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa ponselnya benar-benar hilang. Mata Dewa Naganya dapat melihat hal-hal dalam kegelapan, dan ketika dia melihat sekeliling, dia tidak memiliki ponsel Ding Changning. Dan ponsel Ding Changning baru saja jatuh dari tangannya, dan jatuh ke tanah. Ponsel tidak akan menggelinding saat dijatuhkan ke lantai, jadi pasti ada. Tapi memang tidak ada ponsel seperti itu. Pada saat yang sama, kompas orang bisu itu juga berputar dengan cepat. Dua orang gemuk dan kurus itu diam-diam membicarakan sesuatu, dan mereka mengetukkan jari mereka dengan cepat. Ye Chong mengerutkan kening, dan berkata dalam hati, "Tempat ini benar-benar aneh, bagaimana bisa telepon tiba-tiba hilang?" Segera setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa dinding di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tembok yang semula kosong kini berlumuran noda darah. Kata-kata seperti "kembalikan hidupku" ditulis dengan darah di atasnya. Noda darah pada teks tidak kering, dan darah mengalir secara horizontal yang sangat menakutkan. Dan di langit-langit, tabung lampu tiba-tiba muncul. Tempat ini adalah rangka luar dari bangunan yang baru dibangun, dan interiornya belum direnovasi sama sekali. Bagaimana bisa ada lampu? Lampu berkedip beberapa kali, dan menyala. Ketika semua orang melihat sekeliling mereka dengan jelas, mereka bahkan lebih tercengang. Mereka tampaknya telah tiba di tempat baru. Kamar kasar yang awalnya kosong menghilang, dan seluruh lantai menjadi koridor rumah sakit berperabotan lengkap. Ye Chong dan yang lainnya sedang berdiri di koridor di lantai 12. Beberapa perawat yang muncul tiba-tiba bergegas masuk dan keluar dari ruang operasi. Di sebelah dinding terdapat deretan kursi tunggu, dan di dinding terdapat foto-foto perawat dari berbagai departemen. Tidak jauh dari sana ada meja perawat. Di belakang meja perawat ada seorang perawat wanita berjas putih sedang mengetik di komputer. Ini, Ding Changning hampir menangis ketakutan. "Kakak Ye Chong. Apa yang terjadi? Sudahkah kita menyeberang?" Ye Chong mengedipkan mata Dewa Naga. Ini adalah rumah sakit hantu. Sejauh ini, Ye Chong sudah memiliki pemahaman umum tentang tempat ini. Rumah sakit hantu adalah rumah sakit sungguhan di masa lalu, tetapi sudah lama ditinggalkan, atau terjadi kecelakaan, sehingga rumah sakit itu hancur, tetapi telah berkeliaran antar kota dalam bentuk hantu. Pasti setelah bangunan utama rumah sakit ini dibangun, entah kenapa, kebetulan menyatu dengan rumah sakit hantu. Itu sebabnya begitu banyak hal aneh terjadi. Saat ini, dua perawat berpakaian putih sedang mendorong ranjang operasi tanpa ekspresi dan hendak memasuki ruang operasi. Dan ketika dia melihat orang itu berbaring di tempat tidur, dia terkejut. Bukankah orang yang terbaring di ranjang rumah sakit Ding Changning? Bahkan Ye Chong, yang sangat berpengetahuan, merasa ketakutan. Dia bahkan tidak tahu kapan Ding Changning di sebelahnya menghilang. Dia terbang dengan langkahnya, meraih lengan Ding Changning, dan menarik Ding Changning ke bawah. Tapi kedua perawat itu sepertinya tidak sadar, dan mereka tetap mendorong tempat tidur itu ke ruang operasi. Ye Chong berkata dalam hati bahwa itu berbahaya. Jika Ding Changning didorong masuk, dia mungkin hampir mati. Melihat Ding Changning lagi, dia benar-benar tidak sadarkan diri saat ini. Ye Chong tidak punya pilihan selain menggendongnya di pundaknya. Meskipun Ding Changning sangat tinggi, dia tidak berat. Bagi Ye Chong, itu hampir seperti bulu. Pergerakan di sisi Ye Chong masih menarik perhatian kepala perawat di ruang perawat.
Kepala perawat mengangkat kepalanya, matanya yang merah darah berdarah, dan dia menatap Ye Chong. Tiba-tiba, kepala perawat tiba-tiba meledak, rambut itu melayang seperti ribuan kelabang yang berputar-putar. Sambil memegang pisau bedah di tangannya, dia baru saja duduk di belakang ruang perawat, dan detik berikutnya, dia sudah berdiri di luar ruang perawat. Dan di seberang kepala perawat, yang menanggung beban tidak lain adalah Pendeta Tao yang buta. Pendeta Tao yang bodoh itu buru-buru menamparkan tangan Pendeta Tao yang buta itu, dan memberitahu Pendeta Tao yang buta tentang situasi saat ini. Setelah berkomunikasi satu sama lain, ekspresi keduanya berubah. Setelah itu, Taois bodoh itu menamparkan Guzeng di belakang mereka berdua, dan kemudian Guzeng berputar di udara dan berbalik di depan mereka berdua. Keduanya bergerak dengan cara yang persis sama, dengan satu kaki ditekuk dan kaki lainnya diangkat, menempatkan Guzeng dengan kuat di kaki. Sepotong patah hati, di mana saya bisa menemukan belahan jiwa. Teriak Tao buta itu, dalam sekejap mata, kepala perawat bermata darah sudah tiba di depan mereka berdua. Segera setelah itu, kepala perawat mengangkat pisaunya dan hendak memenggal kepala Pendeta Tao yang buta itu. Melihat situasinya tidak baik, Pendeta Tao yang bodoh itu buru-buru memetik senar Guzeng. Dang, suara yang jelas dan merdu terdengar. Ye Chong tahu bahwa ini adalah King Kong Fu Moyin, dan itu juga mantra yang sangat kuno. Sepertinya kedua orang ini juga guru dari keluarga terkenal. Saya melihat Guzeng mengeluarkan suara, dan gelombang suara yang tak terlihat langsung menghancurkan perawat bermata darah itu. Pada saat yang sama, perawat yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari setiap kamar, dan mereka persis sama dengan kepala perawat, semuanya memegang pisau bedah. Seluruh koridor menjadi hidup, untungnya, Ding Changning dalam keadaan pingsan sekarang, kalau tidak dia akan ketakutan menjadi gangguan jiwa. Mata perawat ini berdarah, wajah mereka mengerikan, dan mereka bergegas ke arah Pendeta Tao buta dan Ye Chong, menangis dan melolong. Ye Chong mendengus pelan, dan lingkaran udara naga dan Phoenix meledak di sekujur tubuhnya. Aura naga dan Phoenix awalnya maskulin, dan ketika hantu menyentuhnya, ia akan terbakar sampai mati. Untuk sementara, tidak ada hantu yang bisa masuk ke sekitar Ye Chong. Tapi Pendeta Tao yang buta itu tidak semudah itu. Meski suara Vajra Fumo sangat kuat, keduanya perlu mempersiapkan setiap suku kata. Dan dengan begitu banyak hantu yang bergegas bersama seperti air pasang, mereka berdua tidak tahan. Saya melihat seorang perawat berjalan di belakang Tao yang buta sementara mereka berdua tidak memperhatikan. Perawat itu memegang papan kejut listrik di tangannya dan menamparkan punggung Pendeta Tao yang buta itu. Pendeta Tao yang buta itu terkena arus listrik yang sangat besar, tubuhnya kejang, dan kemudian mulutnya berbusa, dan jatuh ke tanah. Begitu dia jatuh, pendeta bisu di sebelahnya kehilangan keseimbangan dan jatuh juga. Semua hantu mengerumuni dan membunuh mereka berdua. Ye Chong mendengus pelan, dan dengan jentikan tangannya, percikan ungu kecil terbang keluar dan langsung meledak di udara. Bakar semua hantu yang berkerumun untuk membunuh Pendeta Tao yang buta itu. Melihat kobaran api yang ganas, hantu-hantu itu ketakutan dan lari ke segala arah. Ye Chong tidak mengejarnya, dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyingkirkan satu atau dua hantu di rumah sakit hantu ini. Hanya dengan menemukan gerbang kehidupan yang sebenarnya dan menghancurkan seluruh rumah sakit hantu, hantu-hantu ini akan menghilang. Kalau tidak, mereka selalu bisa dilahirkan kembali, tidak peduli berapa banyak mereka terbunuh, itu tidak akan berguna. Ye Chong memeluk Ding Changning dan berjalan ke arah Pendeta Tao yang buta itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh alis Tao yang buta itu, dan menuangkan sedikit ki ke dalamnya. Pendeta Tao yang buta itu langsung terbangun. Ah, bagaimana situasinya? Apa yang baru saja terjadi? Pendeta Tao yang buta itu tidak menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Menakutkan sekali,
Apakah itu hantu? Siapa yang menggunakan sengatan listrik? Itu membuatku pingsan, katanya tidak jelas. Pergilah, aku akan membawamu keluar dulu, kata Ye Chong. Dia tidak menyangka pada awalnya bahwa tempat ini ternyata adalah rumah sakit hantu yang rumit. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membawa Ding Changning. Dalam situasi ini, dia tidak percaya diri untuk dapat melindungi Ding Changning dengan baik. Oleh karena itu, dia ingin mengirim Ding Changning terlebih dahulu, lalu masuk dan melakukannya sendiri. Adapun dua pendeta Tao yang buta dan bisu, mereka juga dianggap berasal dari keluarga terkenal. Tidak banyak orang yang bisa mewariskan teknologi kuno, dan sangat disayangkan mereka meninggal. Jadi Ye Chong juga merasa kasihan dan ingin menyelamatkan hidup mereka. Kedua pendeta Tao kehilangan kesombongan mereka sebelumnya, dan dengan cepat berkata, Oke, ayo lari. Kemudian, keduanya berdiri, bahkan bukan Guzeng, berpegangan tangan, dan mengikuti di belakang Ye Chong. Mereka berempat berjalan menuruni tangga di lantai 12, dan begitu sampai di tangga, mereka mendengar suara hantu menangis dan serigala melolong lagi. Ketika semua orang menuruni tangga ke lantai 11, mereka menemukan seorang dokter dengan gergaji berdiri di tangga di lantai 11. Pintu tangga ditutup, dan ada jendela di pintu, seukuran wastafel. Melalui jendela, dokter gergaji terlihat sekitar 3 meter dari pintu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat pemandangan ini, pendeta bisu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat menatap Ye Chong. Ye Chong tidak peduli, dan terus berjalan ke depan, dan Tao buta dengan cepat mengikuti di belakang Ye Chong. Semua orang melewati ruang tangga, tetapi dokter itu tampaknya tidak bergerak, seolah-olah dia hanyalah sebuah patung. Turuni tangga lagi dan Anda akan mencapai lantai 10. Bentuk arsitektur tiap lantai di sini mirip, dan di tangga di lantai 10, masih ada dokter gergaji mesin. Dari darah di jas putihnya, terlihat bahwa dia benar-benar sendirian. Kaki orang bisu itu hampir lemas. Orang buta itu tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa merasakan orang bisu itu gemetaran. Dia buru-buru bertanya ada apa. Kali ini, Dr. Chen Shao sudah berada di depan pintu, wajahnya menempel di kaca, dan mata merah darahnya tertuju pada Ye Chong dan yang lainnya. Melihat penampilan pendeta Tao yang buta dan bodoh itu, Ye Chong tidak menganggapnya lucu. Dia berkata, tidak apa-apa, teruskan. Semua orang melewati pintu ruang tangga lantai 10, dan Dr. Chen Shao tetap tidak bergerak. Dan ketika mereka sampai di tangga di lantai 9, dokter gergaji sudah berdiri di luar pintu. Itu dipisahkan oleh sebuah pintu sebelumnya, sehingga Tao yang bisu dan yang lainnya masih bisa menerimanya. Tapi sekarang, dokter gergaji berdiri di depannya, yang membuat lelaki bodoh itu merasakan ledakan ketakutan dari lubuk hatinya. Setelah Tao buta mendapat berita tentang Tao bodoh, dia juga sangat takut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Jangan. Berani turun? Ye Chong tersenyum. Jika tidak, apakah ada cara lain? Dengan itu, Ye Chong terus berjalan maju. Dia memeluk Ding Changning dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan formula untuk keadaan darurat. Ketika Ye Chong datang ke Dr. Chen Shao, dokter itu tetap tidak bergerak. Melihatnya dari jarak sedekat itu, mata Dr. Chen Shao semakin mengerikan. Mata merah darah itu tampak berdarah, menatap orang di depannya. Setelah Ye Chong berjalan, tidak ada yang terjadi. Dr. Chen Shao masih terlihat seperti patung. Hanya sedikit menakutkan. Pendeta Tao yang bodoh menarik Tao yang buta dan mengikuti di belakang Ye Chong. Namun, mereka tidak begitu beruntung. Saat keduanya berpapasan dengan dokter gergaji, tiba-tiba suara gergaji mulai memecah kesunyian di koridor. Saya melihat dokter gergaji tiba-tiba melompat, mengangkat gergaji, mengerang, dan menebas ke arah pria bisu itu. Bersambung.